Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Pratama, NIM F1C220028, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Soal yang pertama, jelaskan definisi masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreatif dan produktif. Istilah masyarakat informasi sering dipakai untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang menggunakan sarana teknologi informasi dengan intensitas tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tersebut menggunakan teknologi yang sama atau kompatibel untuk berbagai kegiatan pribadi, sosial, pendidikan, bisnis, bahkan untuk mengisi waktu luang. Selanjutnya, jelaskan mengapa informasi diperlukan. Pertama, mempermudah arus pertukaran informasi dalam lingkup lokal maupun global. Teknologi informasi saat ini sudah menjadi suatu hal yang sangat membantu manusia melalui berbagai penerapannya dalam sistem informasi dan pengembangannya. Oleh karena itu, keberadaan teknologi informasi sangat diperlukan di dalam kehidupan karena beberapa alasan. Mempermudah arus pertukaran informasi dalam lingkup lokal maupun global adalah alasan yang pertama. Saat ini, informasi dari suatu tempat ke tempat lain sangat cepat dan mudah sehingga dapat dikatakan di dunia ini seperti tanpa batas. Komunikasi, berita, dokumen, data, dan macam lainnya dapat bergerak dengan cepat sejak adanya teknologi informasi. Yang kedua, mempermudah bagi masyarakat dunia mengakses informasi yang diperlukan. Selain itu, teknologi informasi juga mempermudah bagi masyarakat dunia mengakses informasi yang diperlukan. Keberadaan search engine, media sosial, dan layanan lainnya adalah bukti bahwa akses informasi dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan beberapa langkah saja. Setelah itu, mendorong kemajuan berbagai bidang karena kemudahan informasi. Seperti dalam bidang ekonomi yang mengalami kemajuan pesat dengan adanya penerapan sistem informasi dalam perusahaan-perusahaan mereka. Kemudian di bidang pendidikan, belajar dapat mengakses informasi berkaitan dengan studi mereka melalui internet dan banyak lagi. Yang terakhir, teknologi informasi membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan teknologi dengan adanya beragam fungsi dari teknologi informasi. Dengan adanya fungsi-fungsi teknologi informasi seperti menerima, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mengakses kembali, dan transmisi pekerjaan masyarakat akan semakin mudah, terutama dalam mengelola aktivitas mereka yang berhubungan dengan teknologi seperti sistem dan jaringan komputer. Soal berikutnya, apa yang Anda ketahui tentang teknologi? Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat, metode pengolahan, dan ekstraksi benda untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Ada juga yang menyebutkan definisi teknologi adalah semua sarana dan prasarana yang diciptakan oleh manusia untuk menyediakan berbagai barang yang dibutuhkan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia itu sendiri. Dulunya, makna teknologi hanya terbatas pada benda-benda yang memiliki wujud, misalnya mesin dan peralatan. Namun, makna teknologi mengalami perluasan dan tidak hanya terbatas pada benda berwujud saja, tapi juga pada sesuatu yang tidak berwujud, misalnya metode, ilmu pengetahuan, software, dan lain-lain. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang teknologi informasi? Teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah
berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas teknologi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi via elektronik saja, melainkan merupakan perangkat penting yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan pengarsipan dokumen-dokumen penting. Selanjutnya, komponen-komponen teknologi informasi. Pertama, perangkat keras atau hardware adalah perangkat komputer yang digunakan oleh seseorang, operator atau firmware. Hardware terdiri dari prosesor, memory card, peripheral atau input dan output device, kabel data. Yang kedua, perangkat lunak software. Software adalah media yang menjembatani antara hardware dan firmware. Software ini dapat membantu mengoptimalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan berbagai instruksi yang diberikan oleh operator. Software dapat dibagi menjadi dua, yaitu software system. Software system atau kita kenal dengan operating system dengan adanya atau OS. Dengan adanya OS, maka hardware bisa menjalankan software aplikasi untuk digunakan oleh user atau operator. Beberapa OS yang populer diantaranya Windows, Linux, Unix. Yang kedua, software aplikasi. Ini merupakan aplikasi pendukung yang berada pada OS untuk memaksimalkan kinerja komputer. Beberapa software aplikasi yang cukup populer diantaranya Microsoft Office, Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD. Ketiga, infoware. Ini adalah suatu dokumentasi dari sebuah informasi atau data. Yang keempat, fireware. Ini merupakan media tempat penyimpanan yang permanen. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data yang ada di sebuah komputer. Yang kelima, brainware atau user. Brainware adalah komponen paling penting dari teknologi informasi. Tanpa adanya brainware, maka komputer kita tidak akan bisa beroperasi karena sebenarnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan seorang user. Soal selanjutnya, perangkat keras komputer beserta contohnya. Perangkat keras komputer adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah semua bagian fisik komputer. Dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Dan perangkat lunak yang menyediakan instruksi buat perangkat keras untuk menyelesaikan tugasnya. Contoh, perangkat keras input. Fungsinya adalah untuk input atau memasukkan data pada memori komputer. Keyboard adalah hardware utama untuk fungsi ini, sedangkan perangkat peripheral atau pendukungnya adalah mouse dan scanner. Setelah itu, perangkat keras untuk pemrosesan data. Hardware ini memiliki fungsi dalam olah data atau untuk mengeksekusi perintah apabila ada data yang dimasukkan. Komponen utama dari hardware ini adalah CPU, sound card, VGA, dan motherboard. Setelah itu, perangkat keras output. Jenis hardware ini memiliki fungsi sebagai penampil data atau mengeluarkan data yang sudah diproses sebelumnya. Monitor dan speaker. Adalah perangkat utama untuk fungsi tersebut. Komponen pendukungnya seperti printer, proyektor, dan sebagainya. Setelah itu, perangkat keras untuk penyimpanan. Fungsi dari perangkat keras ini adalah sebagai menyimpan data dari pengguna. Terdapat dua hardware komputer untuk fungsi ini, yakni RAM untuk menyimpan volatil dan hard disk untuk media penyimpanan non-volatil internal. Ada pula read-only memory atau ROM sebagai media simpan dengan sifat non-volatil. Jadi datanya tidak akan lenyap ketika listrik mati. Sesuai namanya, maka sifatnya hanya read-only. ROM umumnya dimanfaatkan sebagai firmware atau chip BIOS, perangkat keras kelistrikan.
Agar sebuah komputer bisa beroperasi, pastinya membutuhkan pasokan energi listrik. Adanya hardware ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan atau daya listrik yang mengalir pada perangkat komputer. Perangkat keras seperti power supply bermanfaat untuk mengelola sistem kelistrikan bagi setiap perangkat kerasnya. Setelah itu, definisi dan klasifikasi perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Klasifikasi software perangkat lunak terbagi menjadi 4 macam. Pertama, sistem operasi atau operasi sistem. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan, prosesor, dan lain-lain. Setelah itu, program aplikasi atau application programs adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengolah kata, pengolah lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lain-lain. Ketiga, bahasa programan. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Setelah itu, program bantu atau utility. Perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi membantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Contoh perangkat lunak software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Yang kedua, software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga, Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor, seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Excel, Word, Outlook, dan PowerPoint. Soal berikutnya, definisi, fungsi dasar, dan tujuan sistem operasi. Sistem operasi adalah program atau perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara atau penghubung antara user dengan perangkat keras komputer. Tujuan mempelajari sistem operasi agar dapat merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita, agar dapat memilih alternatif sistem operasi, memaksimalkan penggunaan sistem operasi, dan agar konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi lain. Fungsinya menjalankan operasi dasar. Fungsi utama sistem operasi adalah untuk menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dianggap sebagai komponen yang penting yang mendasari kerja perangkat lunak atau perangkat lunak lain. Yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Dapat dikatakan bahwa sistem operasi adalah manajer sumber daya dalam perangkat komputasi. Setelah itu, wadah program atau aplikasi. Aplikasi yang ada di dalam komputer akan disimpan ke perangkat penyimpanan. Namun, aplikasi tersebut sebenarnya dalam perangkat yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Menyajikan tampilan. Tampilan yang telah kita lihat di layar komputer atau gadget adalah hasil dari pengoperasian sistem operasi atau sistem operasi. Setelah itu, mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Sistem operasi tidak hanya mengontrol perangkat keras dan perangkat lunak sehingga mereka terhubung satu sama lain, tetapi juga mengkoordinasi segala sesuatu di komputer, terutama ketika mengatur program-program kompleks yang lebih sederhana dan berurutan. Soal terakhir, penerapan IT pada bidang tertentu. Pertama, teknologi informasi dalam pendidikan. Teknologi dalam pendidikan juga sangat berperan banyak dan juga mempermudah pembelajaran
serta dapat bersaing dalam kancah internasional. Berikut beberapa tujuan pemanfaatan teknologi pendidikan untuk kualitas pendidikan lebih baik. Membantu guru mengajar, memicu kreativitas guru, membantu siswa dalam belajar, menciptakan kegiatan belajar mengajar yang mengasihkan, memudahkan siswa dalam mencari sumber informasi materi belajar, menaikkan standar sekolah, memperluaskan wawasan siswa. Kedua, teknologi informasi dalam bisnis dan perusahaan. IT sangat berdampak besar dalam dunia bisnis untuk kelangsungan perusahaan. Adapun kegunaan teknologi dalam bisnis antara lain memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi waktu dan operasional, mengurangi biaya operasional dan biaya produksi, memberikan keunggulan yang lebih kompetitif, menghasilkan peluang usaha baru. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.